Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Atifa Putri Ranis. Teman-teman semua bisa panggil saya Atifa. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang judulnya Petualangan Lea di Negeri Gizi. Karya ini merupakan karya yang saya tulis sendiri. Teman-teman mau dengar tidak ceritanya? Kalau mau, yuk kita simak bersama-sama. Di sebuah kota kecil yang ramai, hiduplah seorang gadis bernama Alea. Ia berusia 13 tahun dan duduk di kelas 7 sekolah menengah pertama. Lea dikenal sebagai gadis yang cerdas, tetapi sedikit keras kepala. Ia punya satu kebiasaan buruk yang membuat ibunya sering menghela nafas panjang. Lea sangat sulit untuk makan makanan yang sehat. Setiap kali melihat sayur bayam, Lea pasti akan berpura-pura batuk. Kalau ada wortel, Lea akan menyendok nasi sebanyak mungkin agar rasa wortelnya tak terasa. Wah, jangan harap. Bagi Lea, buah hanya pajangan meja makan yang disentuh kalau ada tamu saja. Padahal ya, Lea punya impian yang sangat besar untuk menjadi seorang atlet voli dan ikut kejuaraan antar sekolah. Tapi kenyataannya baru pemanasannya saja, Lea sudah kelelahan. Lea itu cepat capek karena makannya nggak sehat. Kata Bu Santi, guru olahraganya. Kalau capek kan wajar, Lea juga manusia bukan robot. Bahkan Lea sambil mengeluh. Suatu malam, setelah menolak makan buah dan hanya menyantap mie instan pedas, Lea tertidur dalam keadaan hati yang sangat kesal. Ia merasa semua orang telah menyalahkannya. Tapi malam itu berbeda. Angin berputar dan Lea merasa tubuhnya ditarik masuk ke dunia lain. Saat membuka mata, Lea sudah berada di tempat yang sangat aneh. Langitnya berwarna ungu, tanahnya terbuat dari roti gandum, dan pepohonannya berbentuk brokoli raksasa. Selamat datang di Negeri Gizi. Seseorang menyapa. Hah? Siapa itu? Dan di mana aku? Lea menoleh dan melihat Raja Strawberry, sosok mungil berbaju merah dengan mahkota Chia di kepalanya. Kami membutuhkan bantuanmu, Lea. Negeri kami telah diserang oleh pasukan junk food. Tiba-tiba saja langit berubah menjadi kelam. Dari kejauhan muncul monster-monster besar berbentuk gorengan, keripik pedas, dan soda kaleng. Mereka menebar minyak jahat, menghancurkan ladang vitamin, dan mencuri banyak serat. Tunggu, kenapa harus aku yang bantu? Tanya Lea ketakutan. Karena kamu satu-satunya manusia yang masih bisa diselamatkan dari kebiasaan burukmu itu, Lea. Setelah itu, Lea bertemu dengan Jenderal Wortel yang memberinya penglihatan yang sangat tajam. Itu dapat terjadi karena di dalam wortel ini mengandung vitamin A. Vitamin A itulah yang membuat mata kita menjadi lebih tajam. Lalu, Lea bertemu dengan Pangeran Pisang yang memberinya tenaga dan kecepatan.
Itu dapat terjadi karena di dalam pisang mengandung energi, serta Kapten Bayam yang memberikannya semangat dan daya tahan tubuh. Awalnya Lea ogah-ogahan. Bayam itu pahit, pisang bikin kenyang cepat. Aku nggak suka semua itu. Aku mau keripik aja deh, kata Lea. Tapi begitu melihat negeri itu semakin hancur, Lea pun mulai tersadar. Dan dengan semangat dan latihan yang cukup, Lea pun berubah. Ia mulai mencintai makanan sehat dan menemukan kekuatan luar biasa dalam dirinya. Saat pasukan junk food menyerang untuk terakhir kalinya, Lea berdiri di garis depan dan berkata, "Hei monster jahat, aku tak akan membiarkan kalian merusak kesehatan siapapun lagi." Setelah itu, pertempuran hebat pun terjadi. Dan dengan semangat serta gizi yang cukup, Lea dan teman-temannya pun menang melawan pasukan junk food. Lalu, Raja Strawberry menaruh mahkota kecil di kepala Lea dan berkata, "Terima kasih Lea, kau telah menyelamatkan negeri gizi dan mungkin juga dirimu sendiri." Buk, Lea terbangun dari tidurnya, tapi kali ini berbeda. Ia berjalan menuju dapur, lalu mengambil wortel dari meja makan dan tersenyum. "Ibu, hari ini Lea mau coba makan makanan yang sehat deh." Dan semenjak saat itu, hidup Lea berubah. Ia mulai mencintai makanan sehat, dan perlahan-lahan impiannya menjadi seorang atlet voli pun terasa semakin dekat. Nah teman-teman, itu dia tadi cerita petualangan Lea di negeri gizi. Saya Atifa, pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.